Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi masih dalam pembahasan seputar permasalahan hukum. Dan kali ini saya akan berbicara masih tentang permasalahan kafling. Dalam video yang sekarang saya akan mengajarkan bagaimana teman-teman ketika menghadapi permasalahan di mana proses pembelian kafling sudah terjadi namun sertifikat tidak bisa dipecah. Solusinya bagaimana? Saksikan videonya. Seperti pada video yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan detail mengenai permasalahan kafling yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Yang mana di Kabupaten Sidoarjo sendiri, terkait permasalahan kafling diatur spesifik oleh peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang tapak ril. Di dalam peraturan Bupati nomor 18 tahun 2017, di pasal 2 dijelaskan mengenai ketentuan pemecahan sertifikat di atas 5 bidang. Ketika saya kaitkan dengan proses penjualan kafling, yang mana kebanyakan pelaku usaha kafling di sini mencantumkan bahwasanya tanah tersebut sudah sertifikat hak milik. Dan ketika luasan tanah secara keseluruhan dipecah menjadi banyak bagian, maka prosesnya akan terdampak dengan peraturan Bupati nomor 18 tahun 2017 tersebut. Dalam video yang kali ini saya akan menjelaskan terkait beberapa skema kejadian. Dan di skema yang pertama saya akan mensimulasikan terkait apa yang harus dilakukan ketika user belum melakukan jual beli terhadap tanah kafling tersebut. Dalam skema yang pertama ini, ketika user belum melakukan pembelian, saya menghimbau untuk dilakukan proses yang mana user terlebih dahulu meneliti terkait dokumen yang dimiliki penjual, dalam hal ini developer atau pengembang, terhadap tanah yang akan dijual. Pastikan apakah tanah tersebut memiliki alas hak TOK D atau sertifikat. Dan ketika sertifikat, pastikan developer tersebut telah mengantongi izin Bupati terkait keberadaan Perda nomor 18 tahun 2017. Dan selanjutnya yang terjadi adalah kebanyakan pengembang akan menawarkan skema cicilan kepada user, yang mana user akan disarankan mencicil kepada pengembang. Dalam hal ini, pastikan setiap kali cicilan user menerima atau memegang bukti pembayaran cicilan, yang nantinya bukti bayar ini menjadi alat bukti yang kuat apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Dan di dalam skema yang selanjutnya, saya akan mensimulasikan bagaimana ketika tanah kafling tersebut sudah terlanjur dibeli, dan pada endingnya user ini tidak bisa atau tidak mendapatkan sertifikat yang dijanjikan. Tentu saja ketika skema ini terjadi, yang harus dilakukan adalah para user mengumpulkan semua bukti bayar. Bukti bayar mulai dari angsuran yang ada sampai dengan yang terakhir. Dan selanjutnya lakukan konsolidasi. Konsolidasi di sini saya maksudkan adalah memperkuat posisi, sehingga pelaporan dilakukan lebih dari satu orang atau satu korban. Dalam proses pelaporannya, para user bisa mengambil pasal 378, yang mana di dalam pasal 378 ini mengatur tentang proses tindakan penipuan. Saya akan sedikit mendetailkan tentang bunyi pasal 378. Dalam pasal 378 di sini dijelaskan, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan. Dan di dalam simulasi skema yang kedua tadi, ketika kita kaitkan dengan pasal 378 atau penipuan, di sini saya maksudkan adalah pengembang menyampaikan hal yang dalam hal ini menarik minat para user, tetapi faktanya dan pada akhirnya para user tidak dapat menikmati apa yang dijanjikan oleh pengembang.
Jadi ada unsur tipu muslihat di sini terkait dengan penawaran-penawaran yang di awal disampaikan oleh pengembang. Dan keterkaitan tadi saya menyampaikan dengan proses konsolidasi, yang mana di dalam proses ini para user berkumpul untuk melaporkan atau bersama-sama melaporkan pihak pengembang. Hal ini saya kaitkan dengan pasal 379A, yang mana pasal ini akan berlaku ketika pelapornya atau korbannya lebih dari satu. Oke, itu tadi seputar permasalahan kafling dan apa saja yang seharusnya dilakukan para user ketika terjadi permasalahan. Pembicaraan ini bisa saya simpulkan bahwasannya untuk para user, yang pertama, teliti, pastikan pengembang itu memiliki track record yang baik. Yang kedua, cek alas hak dari tanah yang dijual oleh para pengembang. Yang ketiga, ketika tanah tersebut SHM, pastikan pengembang sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ada di dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017. Dalam hal ini wilayah Kabupaten Sidoarjo. Yang selanjutnya ketika terjadi masalah, kumpulkan alat bukti, lakukan konsolidasi, dan laporkan. Ingat, laporkan. Pasal yang bisa dipakai adalah pasal 378, dan ketika konsolidasi berhasil dilakukan, 379A bisa diterapkan. Oke? Sampai ketemu dalam video selanjutnya, masih dalam permasalahan seputar hukum. Tetap optimis, tetap bekerja, dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.